Hai, my name is Dear, welcome back. Di video kali ini aku mau kasih rekomendasi bacaan buat kalian. Buku-buku yang akan aku rekomendasiin adalah buku non-fiksi yang ditulis oleh penulis perempuan. Ini adalah videoku untuk tantangan BookTube ID bulan Agustus. Jadi BookTube ID itu grup untuk booktuber Indonesia. Jumlah kami itu sekitar ada 20-an sampai sekarang dan terus bertambah. Kami punya akun Instagram @booktubeid. Di situ kami memposting info tentang video-video terbaru kami. Di akhir Juli ada yang mengusulkan gimana kalau kita bikin kayak tema bulanan, tema bacaan, tantangan membaca gitu, dan kita posting videonya di bulan selanjutnya. Nah, tantangan ini mulai di bulan Agustus kemarin. Yang terpilih untuk memberikan tema adalah Sandra. Dia sering banget aku sebut di channel ini, dan dia ngasih tantangan buku non-fiksi yang ditulis oleh penulis perempuan. Bentuk videonya bebas, tidak hanya atau harus berbentuk review. Maka aku bikin video rekomendasi karena setelah aku lihat rak non-fiksi aku itu yang selalu kalian lihat di sini, rata-rata buku yang aku baca yang non-fiksi itu memang ditulis oleh perempuan. Jadi aku mau kasih tahu kalian buku-buku apa aja, dan aku berharap buku itu cocok untuk kalian juga. Buku pertama adalah Draft 1, Taktik Menulis Fiksi Pertamamu, karya Wina Effendi, diterbitkan oleh Gagas Media. Cetakan pertamanya 2012. Punya aku sendiri udah kekuningan gitu saking lamanya. Sesuai dengan judulnya, ini isinya tentang panduan menulis. Ada 8 bab. Pertama intro, terus elemen-elemen novel, proses menulis, self-editing, penerbitan novel, menghadapi penolakan naskah, naskah yang diterima, dan lain-lain. Dan lain-lain itu judul babnya. Aku ngerekomendasiin buku ini bukan hanya untuk penulis pemula yang baru mulai, tapi untuk penulis yang sedang berusaha menyelesaikan tulisannya. Soalnya hal-hal kecil juga dibahas di sini. Jadi kalau kalian stuck atau kena writer's block gitu, kalian bisa baca lagi. Mungkin jadi terinspirasi dan tahu cara menghadapi writer's block itu. Di sini juga menjelaskan proses penerbitan naskahnya jika sudah diterima sampai ke promosinya. Mungkin itu juga bisa memotivasi kalian untuk segera menyelesaikan tulisan kalian. Tapi untuk kalian yang suka baca buku terbitan Gagas Media pada tahun 2010 sampai 2012, atau penggemar novel Wina Effendi tapi belum membaca seluruh karyanya, hati-hati saat membaca ini. Karena Wina Effendi memberikan contoh seperti contoh outline atau karakter dengan mengambil elemen outline novel-novel dia atau novel-novel Gagas yang terbit sebelum buku ini. Jadi kalian bakal kena spoiler banget. Tapi kalau misalnya kalian udah baca, ya bisa dicoba baca. Selanjutnya adalah Career First, karya Maya Arvini. Buku ini diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2014. Career First ini adalah panduan untuk yang pertama kali atau sudah bertahun-tahun bergulat di dunia kerja. Ada 8 bab: kata pengantar, prolog, diri sendiri, modal awal, kenali dirimu, you and your workplace, your work, your life, your balance, happily successful, dan epilogue. Walaupun judulnya lebih condong ke dunia kerjanya, ke karirnya, tapi di sini juga membahas modal awalnya sebelum masuk ke dunia kerja seperti sekolah dan juga kuliah. Bab awal itu penulis membagikan pengalamannya bagaimana dia berusaha dari bangku sekolah di kuliah yang dijadikan sebagai fondasi atau modal awal untuk meraih karir yang dia impikan. Jadi kalaupun kalian masih jauh dari dunia kerja, aku saranin kalian baca buku ini. Jadi kalian tahu apa yang akan kalian hadapi nanti dan bisa bersiap gitu. Buku selanjutnya adalah Financial Check-up for Ladies, ditulis oleh Farah Dini Novita, diterbitkan oleh penerbit Beavers Mei 2014.
Isinya membahas tentang keuangan, bagaimana mengaturnya, menginvestasikannya, dan dikhususkan untuk para perempuan. Ada 12 bab, prakata, bedah mindset, bedah pengeluaran, bedah utang, bedah asuransi, bedah tujuan keuangan, bedah tabungan dan investasi, bedah cash flow and network, bedah kendala perencanaan keuangan, bedah alternatif penghasilan, bedah action plan, dan penutup. Buku ini membuka mata aku untuk segala keuangan, sangat berguna untuk kalian yang punya rencana besar seperti membeli rumah, kendaraan mewah, atau memilih investasi jangka panjang untuk masa depan. Kalau kalian belum memikirkan semua itu, pikirkan dari sekarang, dan aku rekomendasiin buku ini. Buku keempat dan kelima adalah tentang traveling, khususnya ke Paris. Yang pertama adalah Voila la France, lalu ada Paris c'est ma vie, keduanya ditulis oleh Lona Hutapia Tanasale. Buku yang ini terbit lebih dulu, diterbitkan oleh Gramata Publishing pada 2012. Isinya 33 cerita yang dibagi ke 5 bagian. Cerita-cerita tersebut adalah pengalaman pribadi penulis yang ikut suaminya tugas di KBRI Paris. Buku keduanya diterbitkan oleh penerbit Be First pada April 2015. Isinya masih sama, pengalaman pribadi penulis saat berada di Paris. Yang ini ceritanya lebih banyak, ada 35 cerita yang dibagi ke 5 bagian. Cerita-cerita di dua buku ini hampir sama, bedanya adalah fokusnya. Di sini lebih membahas pengalaman pertama penulis, serba pertama ini itu di Paris. Lalu pengalaman setelah berapa lama sudah di sana dan terbiasa dengan budayanya. Di sini juga membahas tentang kehidupan sehari-hari setelah tinggal lama di Paris. Ditambah beberapa hal menarik, unik yang jarang aku temui di buku-buku lain yang membahas tentang kehidupan di Paris. Kedua buku ini lebih fokus pada kehidupan sehari-hari orang Prancis sebagai orang Prancis. Jadi kalau kalian ingin tahu bagaimana orang Prancis jadi orang Prancis, kalian mesti baca dua buku ini. Buku selanjutnya masih soal traveling. Ini adalah Travel Young karya Alanda Kariza. Diterbitkan oleh Gagas Media pada 2014. Ada 9 bab di sini. Di sini Alanda Kariza membagikan pengalaman pribadinya saat melakukan kunjungan, perjalanan, ataupun wisata ke luar negeri. Tempat-tempat itu tidak hanya memberikan pengalaman yang menarik, tapi juga memberikan pelajaran yang membuat dia lebih mandiri dan dewasa. Cerita-cerita itu dihadirkan dalam 9 bab. Aku sudah membuat review untuk buku ini. Kalian bisa cek di sini. Buku selanjutnya adalah Trik Juara Mengatur Waktu karya Zivana Leticia. Diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2016. Isinya ada 10 bab. Prologue, Chapter 1, TikTok, Chapter 2, Knowing Your Problems, Chapter 3, Clock Time, Real Time, and the Power of Present Moment, Chapter 4, Win Your Weekdays, Chapter 5, Win Your Weekends, Chapter 6, Habits for Winners, Chapter 7, The Secret Formula, and Conclusion. Buku ini membantu banget aku mengatur waktu. Biasanya aku mengatur waktu itu sesuai urutan jamnya dari pagi sampai sore. Ketika satu hal yang seharusnya aku kerjain itu terlewat atau memakan waktu lebih banyak sehingga kegiatan lainnya tersisihkan dan terganggu jadwalnya, aku merasa rencana yang aku buat itu jadi hancur aja, tidak bisa diperbaiki. Nah, di sini buku ini mengajarkan aku tentang prioritas. Jadi to-do listnya dibuat berdasarkan prioritasnya, mana yang lebih penting, mana yang penting tapi masih bisa ditunda atau misalnya dikerjakan belakangan. Dan di sini juga ada pengetahuan baru tentang real time, clock time, present moment. Itu benar-benar membantu aku untuk mengatur waktu dan memanfaatkannya. Cocok untuk kalian nih yang ingin mengatur waktu lebih efisien. Dan dua buku terakhir adalah #88 Love Life by Diana Rikasari and Illustration by Dinda Puspitasari. Ini buku pertamanya, ini buku keduanya. Keduanya diterbitkan oleh Pop. Yang pertama ini aku dapat cetakan ke-9 Juni 2015. Sedangkan yang kedua
adalah cetakan pertama Januari 2016. Di buku pertama yang sebenarnya belum aku baca, penulis membagikan pengalamannya tentang love and life. Di buku keduanya yang sudah aku baca duluan masih membahas tentang pengalaman penulis di Love and Life, tapi di sini juga membahas tentang kesedihan, kecemasan, kegelisahan, dan perubahan yang terjadi di hidupnya. Ini hardcover, jadi kalian tidak perlu cemas ini akan terlipat saat disimpan di tas atau bagaimana. Isinya sangat memotivasi. Jadi kalau kalian merasa sedih atau butuh hiburan, kalian bisa mengambil salah satu atau keduanya, buka asal saja dan kalian mendapatkan quotes atau cerita yang sangat bagus dengan ilustrasi yang sangat cantik. Nah, itu dia 9 buku non-fiksi yang ditulis oleh penulis perempuan yang aku rekomendasiin untuk kalian. Kalau kalian sudah baca salah satu atau semuanya, aku pengen tahu pendapat kalian. Jangan lupa untuk cek Instagram booktube.id @booktube.id untuk info video terbaru dari aku dan booktuber Indonesia lainnya. Dan nantikan juga challenge untuk bulan depan karena yang bikin temanya adalah aku. And if you like this video, don't forget to give it thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Ji 2 3 4 5 genep 7 8